Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yahrumu. Wa yahrumu alal junub. Lah iki masih pembahasan dalam perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Wayah rumulan haram oleh haram alal junubi ing ngatasé wong kang junub sing diharamno apa khamsatu asya'a apa 5 pira-pira perkara suci-wiji. Jadi bagi seseorang yang junub niku enggak boleh melakukan 5 perkara. Ya junub iki ada sebabe. Ya, dalam pembahasan mayujibu al-husl, perkara yang mewajibkan mandi itu kan ada macam-macam. Nah, salah satunya keluar mani, itu juga dikatakan junub. Nah, bersetubuh, jima dengan istrinya, itu juga dikatakan junub. Nah, dan lain-lain. Nah, jadi perkara-perkara yang di situ menyebabkan junub, niku tidak hanya satu tok, tapi banyak sekali. Nah, niku ketika dilakukan seseorang posisinya junub, lah iki haram melakukan perkara-perkara 5. Sing pertama rupane 5 as-sholatu rupane salat. Jadi salat iki tidak diperbolehkan bagi seseorang yang posisinya junub. Nah, salat yang bagaimana? Salat fardu apa sunnah? Ai fardon au naflan. Salat wajib ataupun sunnah niku sama-sama tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Jadi misalkan laki-laki keluar mani, nah terus belum mandi besar, nah niku tidak boleh melakukan sholat wajib ataupun sunnah. Soalnya posisinya junub, punya hadas besar. Dia boleh melakukan sholat wajib ataupun sunnah kalau memang sudah mandi besar. Sing kedua wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Membaca Quran juga sama, tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Nah, punya hadas besar niku enggak boleh. Nah, lah bolehnya bagaimana? Bolehnya itu ketika memang niate tidak membaca Quran. Contoh misalkan seseorang posisinya junub, misalkan junub belum mandi besar, lah dia posisi makan. Nah, makan itu kan disunahkan membaca bismillah. Nah, makan minum disunahkan. Tetapi ketika dia membaca bismillah niku boleh tetap disunahkan niate zikir. Nah, lah nek niate membaca Quran lah niku bermasalah. Soalnya posisi orang junub niku enggak boleh membaca Quran. Nah, jadi tetap orang yang makan minum dan niku tetap disunahkan membaca bismillah tapi niate zikir. Nah, enggak kok niat membaca Quran enggak, soalnya posisi junub. Wa mashul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Mushaf niku tidak diperbolehkan dipegang atau dibawa oleh orang yang junub. Nah, misalkan orang yang junub belum mandi besar membawa Quran atau membawa juz amma atau yasin misalkan, niku enggak boleh. Jadi bolehnya itu nek kalau dia sudah mandi besar, sudah mandi wajib, lah niku hadas besarnya sudah hilang, monggo silakan dia membawa Quran ataupun membawa juz amma, yasin dan lain-lain, itu enggak masalah. Wa tawafu lan tawaf. Tawaf juga sama, hukumnya fardun au naflan, fardu ataupun sunnah niku sama-sama tidak boleh bagi orang yang junub. Jadi ketika seseorang haji ataupun umrah posisinya kok junub ya mandi dulu, mandi besar dulu, mandi menghilangkan hadas besar dulu baru melakukan tawaf. Lah niku carane ben supayane boleh tidak haram. Nah, adapun keharamane iku ketika dia belum mandi besar, masih punya tanggungan hadas besar. Walub sulan meneng, oleh meneng neng di fil masjid ing dalam masjid. Jadi berdiam diri di dalam masjid niku tidak diperbolehkan. Lah, tapi kuli junubin muslimin bagi orang junub yang muslim ilali darurat, kecuali darurat. Nek darurat gak masalah. Jadi memang
orang yang junub iku nggak boleh berdiam di masjid. Mulane ketika posisinya kok keluar mani ataupun di situ junub di dalam masjid, langsung dan keluar dari masjid. Nah, langsung dan keluar dari masjid. Nah, wayahrumu lan haram oleh haram alal muhdisi ing atase wong kang hadas. Apa salah satu asya apa telu pira-pira perkara apa suwiji-wiji. Jadi iki pembahasan baru lagi. Pembahasan orang yang punya hadas kecil iku diharamkan perkara apa saja. Dan ini mau kan perkara yang diharamkan bagi orang yang junub hadas besar. Dan iki orang yang hadas kecil niku diharamkan apa saja. Jadi beda. Nek perkara yang di situ diharamkan bagi orang yang hadas kecil berarti dia nggak punya wudu, wudune batal. Nah, tetapi nek dia punya hadas besar, iku posisinya misalkan jima atau misalkan keluar mani dan lain-lain, iku junub, posisi hadas besar. Jadi beda. Lah, adapun orang yang di situ punya hadas kecil tidak punya wudu, iku dilarang melakukan 3 perkara. Sing pertama rupane telu as-sholatu rupane sholat. Jadi jelas orang yang hadas kecil iku tidak diperbolehkan melakukan sholat. Sholat wajib ataupun sholat sunnah iku sama saja. Jadi sama-sama mulai orang yang junub dan orang yang punya hadas kecil iku sama-sama enggak boleh melakukan sholat. Ya, adapun sholat sunnah, sholat wajib juga sama. Sujud syukur, sujud tilawah niku juga sama. Ada ulama yang mengatakan nggak boleh bagi orang yang punya hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua wa tawafu lan tawaf. Sama orang yang punya hadas kecil nggak boleh melakukan tawaf. Lah niki penting. Nah, terkadang Amit Sewu sebagian masyarakat ada yang punya anggapan, punya pemikiran tawaf iki enggak harus suci dari hadas kecil. Tawaf iki enggak harus wudu. Ada sebagian masyarakat yang punya pemikiran demikian. Mulane ngaji dulu. Lah iku penting. Ngaji kitab takrib iki penting. Jadi kita mengetahui ternyata orang yang tawaf iku tidak boleh posisi haid dan nifas, tidak boleh posisi junub, tidak boleh posisi hadas kecil. Artinya harus wudu dulu. Nah, sama seperti sholat, cuman kan bedanya apa? Nek tawaf iki dia boleh bergerak, boleh ngomong boleh, tetapi nek dalam sholatku beda lagi. Nah, jadi masalah ngomong iki dibatasi dalam sholat. Nah, tapi nek dalam tawaf enggak. Nah, tapi sama-sama tawaf iki hukumnya harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar. Iku tawaf. Sama dengan sholat, harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Lah niku penting. Wa mashul mushafi, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Jadi memegang mushaf dan membawa mushaf niku tidak boleh bagi orang yang punya hadas kecil. Jadi intinya orang yang punya hadas kecil iki meskipun dia enggak punya hadas besar tetap enggak boleh memegang mushaf, memegang Quran, juz amma atau yasin. Nah, itu enggak boleh. Kecuali darurat. Nek darurat beda lagi. Nek darurat niku tidak bermasalah. Misalkan apa? Misalkan ada Quran jatuh di lantai. Lah posisi kita misalkan punya hadas kecil, enggak punya wudu. Lah iku piye? Diambil Qur'ane terus ditaruh di tempat misalkan meja atau di lemari. Sing penting enggak sampai jatuh di lantai meneh. Lah niku enggak masalah. Meskipun kita punya hadas kecil, enggak punya wudu boleh. Soalnya darurat. Dan darurat iku ad-darurat tubihul mahdurat. Lah adapun misalkan ada di tulisan yang di situ tujuannya tidak karena lidirosah, tujuannya misalkan lizinatin, misalkan kita buat kaligrafi, terus kita tempel di tembok misalkan. Lah niku boleh apa enggak ketika kita pegang posisinya haid atau misalkan posisinya junub atau posisinya misalkan hadas kecil. Niku enggak masalah. Jadi keharaman di situ memegang mushaf atau membawa mushaf tulisan Quran iku misalkan Al-Fatihah. Iku memang tujuane nulis iku lidirosah Quran.
Tidak kok di situ tujuannya membuat kaligrafi, buat hiasan niku enggak. Beda. Nek kita buat hiasan, kita buat kaligrafi niku nek memang niatnya bukan lidirosa, niku posisi kita misalkan punya hadas kecil, enggak punya wudhu, memegang niku boleh, tidak bermasalah. Nah, adapun tafsir bagaimana? Misalkan tafsir yang di situ ada tulisannya Quran, itu boleh pun enggak kita pegang, kita bawa. Nah, nek kita membawa niku ulama memperbolehkan ketika memang tafsirnya itu lebih banyak daripada Qur'ane. Jadi misalkan tafsirnya itu misalkan ada 5.000 huruf misalkan. Nah, Qur'ane misalkan ada 4.000 huruf misalkan. Dan niku tidak bermasalah kita bawa. Niku tidak dihukumi mushaf. Nah, kitab. Jadi terkadang kan ada kitab tafsir yang di situ tulisan huruf-huruf tafsirnya itu lebih banyak daripada Qur'ane. Niku tidak bermasalah. Lah, adapun yang menjadi masalah harus wudu memegangnya itu ketika memang tafsirnya dengan Qur'ane misalkan Qur'ane iki lebih banyak hurufnya daripada tafsirnya. Niku juga bermasalah. Nah, terus tafsir Jalalain bagaimana? Tafsir Jalalain yang biasa dibuat ngaji iku niku ulama ada yang mengatakan pernah meneliti ternyata lebih banyak tafsirnya daripada Qur'ane. Jadi tak ada ulama yang mengatakan lebih 2 huruf atau 3 huruf. Nah, niku ada yang pernah meneliti huruf tafsir Jalalain dengan Qur'ane iku banyak mana. Nah, iku cuman kacek 2 huruf atau 3 huruf. Nah, terus ada ulama yang mengatakan mulane ketika kita memegang tafsir Jalalain niku sebaiknya niku posisi kita wudu. Soalnya ulama mengatakan dikhawatirkan penulis orang yang nulis tafsir Jalalain iki dikhawatirkan nantinya ada kesalahan. Jadi dikhawatirkan misalkan zaman sekarang kan percetakan. Nah, zaman sekarang percetakan ada percetakan kitab yang mungkin saja ada huruf yang tidak tertulis, ada huruf yang kurang. Nah, mulane kanggo ngati-ngati untuk berhati-hati mulane ketika kita memegang tafsir Jalalain iku sebaiknya wudu. Soalnya cuman selisih kaca iki cuman 2 huruf 3 huruf saja. Nah, dikhawatirkan nantinya kok sewaktu-waktu salah cetak tafsirnya misalkan hurufnya kurang dari Qur'ane. Jadi lebih banyak Qur'ane lah niku sing dikhawatirkan para ulama. Cuman ketika nantinya kok tafsir lebih banyak hurufnya daripada Qur'ane, kita bawa enggak dihukumi dosa. Posisinya punya hadas loh ya, punya hadas kecil atau besar niku enggak masalah. Misalkan apa contoh tafsir Qurtubi, misalkan tafsir Ibnu Katsir, niku tafsir huruf tafsirnya lebih banyak daripada Qur'ane. Dan niku ada pemilihan masalah tafsir.